cerdas, pintar, tidak bersama-sama, nggak akan maju. Lebih baik kurang cerdas, kurang pintar, tapi bersama-sama. Insya Allah akan lebih cepat dan lebih maju. Foto kedua. Oh, satu foto banyak ya pertanyaannya. Oke. Gimana pendapat Abang terkait dengan Ibu Nur Hidayah? Halo Tribuners semua, selamat datang di Bincang tribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam. Hari ini, episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan politisi muda yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan mungkin Tribuners sudah tahu kemarin baru saja politisi ini resmi mendapatkan dukungan dari DPP Gerindra maju sebagai bakal calon Bupati Lombok Barat 2024. Naufar Furqani Parinduan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, terima kasih banyak sudah hadir di Tribun Lombok. Saya yang terima kasih Mbak Niam sudah diundang di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini panggilannya Bang, Mas, Pak. Saya dipanggilnya tuh Moton Farin kalau di Lombok. Oh, Moton Farin. Tapi kayaknya agak canggung ya Moton Farin. Yang penting jangan dipanggil Bapak lah. Oh, jangan Bapak ya. Terlalu ini ya. Iya. Terlalu tua. Tua banget kayaknya. Bang, sebelum kita mulai nih acara diskusi kita yang ngobrol, saya ada game, Bang. Boleh. Oh, kita mulai dengan game dulu nih. Oke. Jadi saya ada foto, nanti mungkin Bang Farin berikan komentar dan tanggapan terkait dengan foto yang saya tunjukkan. Oke. Ready? Bismillah. Oke. Bismillah. Kita mulai dari foto yang pertama aja, Bang. Masih Fotonya disimpan ternyata ini. ini kejutan. Ya. Oke, berikan tanggapannya. Buat saya ya, Ibu Hajah Khairatun Fauzan Khalid, setelah saya mengenal beliau, pertama beliau ini orangnya cerdas, orang itu konkret, real, jadi tidak terlalu banyak jadi apa yang beliau gambarkan, apa yang beliau inginkan, beliau jalani. Jadi menurut saya itu memang orangnya konkret, komitmen dan cerdas. Oke, kita balik lagi. Kemarin baru saja Farin Khairatun mendapatkan dukungan dari DPP Gerindra. Perasaan Bang Farin akhirnya DPP Gerindra secara resmi memberikan dukungan pada Farin Khairatun. Yang pertama ya tentu ini adalah bahagia karena surat tugas itu dikeluarkan langsung oleh Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Ketua Umum Bapak Haji Prabowo Subianto bersama Bapak Sekjen kita Bapak Haji Ahmad Muzani. Tentu keputusan DPP walaupun dalam bentuk surat tugas ini adalah bagian keputusan objektif sebagai langkah lanjutan dari etape awal untuk masuk ke dalam proses pendaftaran. Ya tentu rasanya bahagia dan apa yang perihal yang diperintahkan dalam surat tugas itu tentu kita laksanakan. Sejauh ini dukungan parpol udah baru Gerindra, Nasdem? Tentu yang berani saya klaim itu dua partai. Dua partai. Partainya saya yaitu Partai Gerindra. Jadi dari awal saya selalu katakan kalau ditanya abang apa partai apa ya, saya selalu klaim partai saya. Pertama Partai Gerindra, yang kedua Partai Nasdem, partai pasangan saya. Ya itu saja, sejauh ini itu. Oke, Bang, ini kalau boleh kita mengangkat persepsi publik dan diskusi-diskusi publik ke sini, Bang. Dulunya Farin digembor-gemborkan akan berpasangan dengan salah satu kandidat juga yang ada di Lobar, sebut saja ya Ibu Nur Hidayah. Tapi akhirnya Farin Khairatun mendeklarasikan pasangan Farin Khairatun waktu itu bulan Mei kalau tidak salah ya. Mei kalau nggak salah. Mei. Ya. Dan itu publik punya persepsi terkesan terburu-buru. Kenapa, Bang? Terburu-buru untuk deklarasi? Iya. Yang perlu Mbak Niam ketahui, proyeksi saya untuk maju di pilkada ini bukan sebulan atau setahun yang lalu, tapi sudah 6 tahun yang lalu. Saat itu saya masuk dalam pertarungan politik khususnya pilkada, alhamdulillah menang walaupun juara 2 ya. Menang juara 2. Jadi pasca itu karena saya memang sudah luruskan niat, jadi saya udah 2024 saya coba lagi. Nah, jadi hal ini kalau menurut saya dibilang terburu-buru malah cukup lambat lah ya kalau kemudian saya mendeklarasikan di bulan Mei. Jadi semua skema proyeksi politik itu sudah saya bangun dari 2019 lah. Nah, jadi mungkin nggak kelihatan di permukaan, tapi kami
keluarga, tim dan sebagainya memastikan bahwa semua tahapan kita lalui secara perlahan agar kemudian apa yang nanti terjadi di November 2024 ini tidak mengulangi apa yang terjadi di 2018. Nah, jadi kalau ditanya terburu-buru menurut saya enggak kayaknya Mbak ya. Artinya pemilihan pasangan Khairatun itu sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari? Tidak. Tidak. Terus? Saya jujur ya. Oke, jujur. Karena ini kan di ruang publik gitu ya. Oke. Pada awalnya memang saya berpasangan dengan Ibu Hajah Nur Hidayah. Skema yang saya bangun, bukan saya lah ya, kami lah. Pihak saya dan pihak Bu Nur Hidayah memang awalnya itu. Sudah terrefleksi dalam skema partai politik juga. Betul. Jadi partai politik apa yang saya akan pakai di 2024 nanti gitu. Saya rasa ini jalan Allah. Kemudian Allah memilihkan Ibu Hajah Khairatun sebagai pendamping saya. Kalau ditanya ada apa nih? Historical kok tiba-tiba berubah beralih. Sekali lagi ini suatu hal yang saya rangkai dari awal, tidak pernah ada pikiran, apalagi asumsi ya gitu, asumsi. Cuman Allah kemudian ya mungkin memang ini jalan Allah aja diarahkan ke Bu Hajah Khairatun. Oke, tapi ini saya ingin penasaran Bang Farin, yang memisahkan diri atau yang melepaskan Ibu Nur Hidayah, Bang Farin atau Ibu Nur Hidayah yang melepaskan diri dari kolaborasi Farin Khairatun? Farin Nur Hidayah waktu itu. Saya tuh sebetulnya punya cerita lengkap lah ya, tapi sekali lagi rasanya kurang elok kalau saya ceritakan. Oke. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya ambil ini dengan cara yang tepat, mudah-mudahan juga bukan cara yang terburu-buru. Saya pikir yang tahu cerita itu betul mungkin antara saya dengan Bu Hajah Nur Hidayah. Sudah pasti. Ya tentu kalau namanya sejarah itu kan pasti punya sudut pandang masing-masing. Kalau kita bilang misalnya pada saat Belanda datang ke Indonesia, bagi kita Belanda itu penjajah. Tapi bagi Belanda tidak. Belanda bukan menjajah Indonesia, tapi dia sedang mengeksplor untuk membangun Indonesia. Nah, ini yang saya katakan mungkin sudut pandangnya lain-lain dan saya nggak mau masuk dalam ruang pembenaran karena kita ini kan bukan Tuhan. Ya. Nah, saya cuma memastikan bahwa semua langkah yang saya ambil, semua langkah yang saya putuskan sejak saat yang lalu-lalu sampai dengan hari ini, mudah-mudahan ini langkah yang terbaik yang bisa saya putuskan sebagai manusia. Karena saya punya banyak hal yang belum saya ketahui di dunia ini, tapi ya setidak-tidak sampai hari ini yang bisa saya pahami, ya saya memastikan bahwa ini mudah-mudahan menjadi langkah yang terbaik. Artinya ini akan menjadi keputusan yang tepat. Sekali lagi, Mbak Niam, saya itu agak sulit menggunakan kalimat benar atau salah. Karena kebenaran, ini mohon maaf ya, ini bagi saya. Iya, nggak masalah. Kebenaran dan kesalahan itu, yang benar dan yang salah itu sifatnya milik Allah lah. Saya ini hanya tahu apa yang saya yakini benar, apa yang saya yakini salah. Kadang kita ini kan yakin salah ini, tiba-tiba benar. Kadang kita yakin benar, tiba-tiba salah. Nah, jadi saya tidak mau menggunakan kata benar atau salah, atau tepat atau tidak. Tapi ini yang saya rasakan, yang saya yakini ini yang terbaik. Pasangan Farin Khairatun komit hingga nanti pendaftaran di KPU nanti. Bismillah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dipelihara sama Allah. Mudah-mudahan. Lanjut Bang. Foto kedua. Satu foto banyak ya pertanyaannya. Oke. Gimana pendapat Abang terkait dengan Ibu Nur Hidayah? Sebagai sama-sama kader Gerindra maju. Coba pinjam fotonya. Ini biar Tribun tahu. Ini foto ini ada di hati saya ini. Jadi waktu ditunjukkan Mbak Niam ini merinding saya. Saya punya ribuan kata buat Ibu Hajah Nur Hidayah. Tapi yang saya katakan, beliau ini tegas, beliau ini cerdas, beliau ini cepat dan cekatan. Setuju. Cuma itu? Ribuan sebetulnya Mbak. Kalau boleh dikasih waktu sama kertas saya tulis lah. Beliau itu buat saya, boleh dilanjut ya? Boleh lanjut. Beliau buat saya itu adalah kakak. Ini bukan kalimat saya di publik tapi benar sampai hari ini apapun yang terjadi, hatta ini kakak saya misalnya ada rasa sakit sama saya atau apapun, kecewa atau apapun,
saya tetap akan memahami dan memaafkan. Karena banyak ilmu yang saya ambil dari Ibu Dayah. Ibu Dayah ini banyak mengajarkan saya di ruang-ruang politik. Dia juga banyak membimbing. Jadi dia itu juga partner saya lah. Kalau kita bahas itu partner in crime ya. Gitu. Partner in crime. Tapi buat saya dia luar biasa lah. Sosok yang luar biasa. Dan ya apa ya? Ya speechless sebetulnya bicara budaya itu. Ya saya sayang lah sama beliau. Oke, Bang Paren, ini terkait dengan Ibu Dayah belum selesai. Boleh. Tapi boleh minum nggak? Oh boleh. Boleh ya. Terlalu ini ya obrolannya. Alhamdulillah. Bang Paren, sama-sama kader Partai Gerindra, maju sebagai bakal calon Bupati Lombok Barat. Tapi dukungan ditujukan ke Pak Paren. Komunikasi sejauh ini atau dengan budaya itu seperti apa? Sebetulnya kalau boleh jujur, hubungan kami itu tidak sehangat dulu lah. Tidak sehangat dulu, kalau boleh jujur ya. Publik barangkali sudah tahu. Apalagi ini di ruang politik. Di ruang politik, semakin banyak orang yang senang, yang bahagia melihat kita berpisah dan sebagainya. Tapi saya, sekali lagi tadi Mbak Niam, saya memastikan bahwa langkah saya ini menjadi pribadi yang terbaik menurut saya lah. Apapun cerita orang tentang budaya kepada saya, atau cerita orang tentang saya kepada budaya, saya berusaha untuk mengesampingkan karena saya pikir saya tidak mau merusak silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara kepartaian ya tentu saya sekarang ini kan berada di dua ruang. Ruang pertama adalah ruang personal, ruang pribadi. Di ruang satunya adalah sebagai pimpinan partai. Ya saya berusaha, adalah kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu saya ditanya oleh teman-teman media, Bang Farin, kalau misalnya surat tugas ini keluar kepada salah satu, apa respon Bang Farin? Saya katakan, respon saya itu ya siapapun salah satu yang keluar atau yang tidak keluar ya harus legowo. Harus legowo. Kan bagaimanapun juga ini sebuah cerita politik, tidak mungkin keputusannya dua, kan begitu. Betul. Harus legowo. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya secara personal menjaga segala macam ucapan, perbuatan, atau mungkin tidak hanya saya pribadi, teman-teman saya, tim-tim saya berusaha untuk, ya mungkin kan ini perasaan ya, berbeda-beda. Saya pastikan untuk mereka janganlah, yang bisa saya jangkau ya, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya, apalagi saling menjelekan. Ya. Itu saya berusaha lah untuk tidak di ruang personal, tapi di ruang partai sebagai pimpinan partai tentu. Saya juga harus melaksanakan beberapa tugas-tugas yang memastikan bahwa keputusan partai ini tidak blunder dengan keputusan-keputusan personal. Saya pikir partai politik itu selalu dihadapkan dengan ruang-ruang yang permasalahan-permasalahan intrik lah ya, di antara 1 dan 2 orang, mungkin 2 dan 3 orang. Tapi toh partai tetap memiliki keputusan. Jadi saya memastikan sebagai operator partai di tingkat provinsi, memastikan agar tidak blunder lah. Semua keputusan partai harus dijalankan dengan baik. Walaupun memang itu kadang harus mengiris diri saya sendiri. Mengiris rasa diri saya sendiri. Tapi ya saya pastikan langkah yang saya lalui ini berusaha sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin. Bang Farin, dukungan partai kan nanti bisa saja berubah. Komit Bang Farin terhadap dukungan Gerindra maupun Nasdem yang sudah Bang Farin kantongi sejauh ini, tidak ada yang tahu ke depan, Bang. Nggak ada yang tahu. Dinamis sekali. Nggak ada yang tahu. Sangat tidak. Buat saya begini, saya ini menjadi bupati itu sudah niat. Niat yang bukan sehari 2 hari. Ini agak melankolis ini ya Mbak ya. Di 2015-16 tentu teman-teman tahu semua bagaimana kondisi orang tua saya. Itu sangat memukul. Kita nggak bicara baik, benar salah ya. Memukul kondisi psikologis keluarga. Saat itu saya nggak ada pikiran masuk politik. Saya dulu masih PNS di Jakarta. Tapi karena saya melihat orang tua saya terpuruk, saya pulang. Saya tidak pikirlah pekerjaan saya. Nah, saat itu saya boleh kenal ruang-ruang politik. Nah, setiap bicara politik, orang tua saya itu tersenyum. Orang tua saya tersenyum. Apalagi melihat saya ada ketertarikan. Saya melihat, oh mungkin ini cara saya yang bisa membuat dia bahagia. Itu. Jadi itu alasannya. Ya di luar saya
juga harus belajar tentang daerah, belajar menjadi pemimpin, belajar menjadi seseorang yang bisa diandalkan oleh banyak orang. Tapi compelling atau motif dasar saya itu ya, oh inilah cara saya membahagiakan orang tua saya. Dan itu budaya tahu. Dan semua orang yang dekat dengan saya semuanya tahu. Itulah sebabnya saya membangun proyeksi politik saya ke depan ini bukan sehari 2 hari. Jadi bukan karena Farin pengen jadi bupati, bukan ingin jadi pejabat, bukan. Ingin ya, saya perbaiki. Ada pondasi yang... tapi ada alasan khusus. Nah di situ kalau saya jadi bupati, orang tua saya mungkin bahagia, dan saya harus jadi bupati yang berprestasi, agar kemudian tidak merusak nama baik yang sudah dibangun oleh orang tua saya. Jadi alasannya sangat melankolis, Mbak Niam. Itu motivasi yang besar yang mendorong Farin akhirnya ingin meneruskan kepemimpinan saya jawab Anda. Jadinya ya kan. Kalau kemudian nanti partai berubah dan sebagainya, saya sekali lagi jalan Allah. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Saya pikir Allah mencatatlah apa yang saya cita-citakan. Ya tentu harapan saya mempermudah apa yang saya harapkan. Saya jadi bupati bisa membahagiakan dia. Tapi manakala kemudian ada jalan cerita, ya sama seperti saya dengan Ibu Hajah Nur Hidayah, kakak saya ini ternyata harus berpisah, ya saya pikir ya itu adalah di luar dari kekuasaan saya. Yang jelas kalau ditanya apakah Farin ingin berpisah sama Daya, saat itu ya tidak pernah terfikir. Tidak pernah terfikir, saya tidak pernah melangkah, tidak pernah membuat intrik. Ya ternyata Allah saja yang kemudian mengatur ritme itu. Saya coba perbaiki, ternyata memang jalannya ke sana. Jadi ya saya pikir ini keputusan terbaik Allah, saya jalankan. Dan hari ini saya tidak mau buat pertentangan dengan siapapun yang menjadi lawan politik saya. Atau mungkin budaya merasa berada di seberang dari tujuan politik, nggak masalah. Tapi di hati kecil saya insya Allah sampai detik saya duduk di Tribuners ini. Tribun ya, apa yang saya dengar di kuping saya yang tidak baik tentang saya dari kubu lah ya, saya nggak bilang dari beliau, ataupun sebaliknya, saya berusaha untuk udah saya fokus aja ke depan. Oke, saya cukup menemukan jawaban itu. Ada foto lagi? Ada dong. Masih ada beberapa foto lagi sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan. Boleh sambil minum ya? Boleh. Ini lanjut aja lah. Boleh dipegang, Bang. My role model ya. Jadi boleh dikembalikan. Kalau ditanya apa? Ya, ini. Boleh mengungkapkan segala rasa dan ungkapan. Beliau ini terlalu banyak. Saya juga bingung ya. Kalau Dayah tadi ribuan, karena saya kenal budaya itu mungkin sekitar 5 tahunan, 6 tahun nih. Kalau beliau ini kan dari saya kecil. Jadi saya ini Mbak dapat privilege, keistimewaan menjadi anak tunggal. Walaupun di luar sana ini ya ada yang nguji-nguji, oh ini bukan anak kandung dan sebagainya dan sebagainya. Tapi it's okay. Tapi buat saya itu privilege. Saya ingin ceritakan kenapa kemudian saya jarang kelihatan dengan orang tua saya. Jadi waktu saya SMP itu, saya itu ya namanya bermain, anak-anak kan SMP bermain. Kadang banyak teman-teman, wah Farin anak tunggal, manja. Dan itu saya terganggu. Dibilang manja itu sangat terganggu. Lulus SMP kemudian saya bilang sama orang tua saya pengen keluar dari rumah. Keluar dari rumah tuh ingin sekolah, pokoknya tinggal di luar. Saat itu bapak saya nggak setuju. Tapi saya ngotot. Sebetulnya kenapa saya ingin keluar, saya ingin buktikan. Saya ini bukan anak manja. Tunggal tapi bukan manja. Ya tetap dalam tanda kutip bergantung sama beliau ya. Dari sisi pembiayaan dan sebagainya. Jadi ya otomatis di umur segitu saya masih sangat belum dewasa. Saya keluar, saya buktikan bahwa saya tidak anak manja. Semenjak itu akhirnya saya terpisah rumah lah sama bapak saya. Sejak SMP? Sejak SMP. Keluar SMP ya, SMA berarti, SMA. Keluar. Artinya saya sama bapak ibu saya sekedar telepon, saya main ke rumahnya, sekedar itulah. Sampai saya menikah, tapi inilah yang saya katakan hikmah. Mungkin kalau orang dulu berpikir pada saat orang tuanya masuk, diuji lah ya gitu ya.
hari ini saya mendapatkan, menurut saya itu hikmah yang luar biasa. Kalau itu tidak terjadi, saya tidak akan pernah kembali ke rumah saya. Tidak akan pernah, karena saya berpikir, apalagi saya sudah kerja, saya punya anak, boleh ibu bapak saya masih hidup, boleh ditanya lah ya. Saya berusaha semaksimal mungkin, saya mau melepaskan predikat anak tunggal itu manja, itu yang ingin saya lepaskan. Jadi saya tidak mau, walaupun hari ini banyaklah orang, tapi it's okay, itu namanya juga hidup kan, nggak semua orang senang. Betul. Nah, tapi semenjak kejadian itu, saya udah nggak peduli, saya lepaskan pekerjaan saya, semua saya lepaskan. Saya kembali ke rumah lah, kembali ke rumah. Saat itu istri saya, anak-anak saya tinggalkan, ya murni. Kerjaan saya itu cuman nganter makanan ke lapas, pagi, siang mengambil piring kotor. Kalau nggak salah Senin Kamis bisa jenguk. Itu aja. Saya pastikan bahwa saya berada bersama mereka. Apalagi saya pikir ibu saya kan wanita. Terus dia harus menjadi superhero gitu kan di saat suami tercintanya gitu ya, yang tadinya selalu bersama, terpisah. Saya harus pastikan diri saya ada buat mereka dan saya bisa menjadi tulang punggung untuk mereka. Ya ternyata sekali lagi itu hikmahnya, alhamdulillah saya ini kembali ke rumah akhirnya. Kembali ke rumah, terus kemudian juga bersyukurnya saya hari ini saya punya kesempatan untuk bisa membuktikan. Jadi mungkin beliau dulu kecil ngelihat saya nih kecewa gitu ya. Wah ini bandel, saya dulu kan juga agak bandel lah Mbak, sedikit tapi ya sedikit. Nah, bandel, tapi hari ini makanya saya insya Allah saya benar-benar teguhkan diri saya ingin bayar semuanya. Saya ingin bayar semuanya. Untuk orang tua saya, hari ini ya sebetulnya itu kebahagiaan juga buat orang tua saya ya. Kadang saya nih Mbak, kalau di rumah jadi kayak anak-anak. Ya kayak anak-anak gitu. Jadi ya kayak ibu kepada anak gitu ya. Nggak dilihat sebagai sosok yang sudah punya 3 putri gitu kan, sudah menikah, sudah bekerja. Tapi saya bahagia dia memperlakukan seperti itu. Kak. Saya pikir di masa senjanya gitu ya. Di masa senjanya, dan itu juga menjadi doa saya juga buat di setiap saya sholat, doa saya untuk orang tua saya ingin mereka itu bahagia melihat saya. Ya kan siapa lagi yang dilihat Mbak, kecuali ada 2-3 anak gitu ya. Mungkin anak tunggal punya banyak pilihan gitu kan. Punya banyak pilihan bisa ya kalau ini nggak buat gitu. bangga yang ini aja kan gitu. Tapi saya nggak, saya ingin pastikan itu, dan itu istri saya di rumah tahu, anak-anak saya di rumah juga tahu itu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin berada di mereka gitu, berada di mereka. Jadi kalau kembali kepada Bapak, banyak hal yang dulu saya belum pahami tentang orang tua saya ya. Apalagi missingnya cukup lama dari lulus masuk SMA sampai dengan anggaplah 2015, itu anggaplah Bapak keluar itu 2000 berapa ya, saya lupa ya. Ya banyak hal itu. Nah hari ini saya banyak belajar. Dan saya bersyukur punya orang tua seperti orang tua saya. Orang tua saya itu open minded menurut saya. Dia cukup open minded, diskusi apa segala macam. Ya saya pikir nggak ada anak yang tidak bangga kepada orang tuanya. Bapak saya ini punya strength point yang luar biasa sebagai seorang ayah, figur ayah. Ibu saya juga punya strength point yang luar biasa sebagai sosok ibu rumah tangga. Jadi murni itu bapak yang figur ayah, ibu. Jadi nggak ada yang dual. Kalau di pengalaman keluarga saya, jadi ya kadang saya juga membayangkan saya punya rumah tangga yang seperti itulah. Itu sih Mbak. Jadi kalau tentang Bapak ya terlalu banyak kata-kata lah. Terlalu banyak kata-kata. Kalau gitu disingkatkan saja jadi 1 kalimat atau 3 kata. Ya dia guru, dia adalah pemimpin, mentor. Ya semua yang di depan lah pokoknya. Semua yang di depan lah. Mewakili kebanggaan Bang Parin terhadap sosok ayahanda. Ya, walaupun saya juga sering berdebat sama beliau ya, apalagi sekarang saya berada dalam satu ruang kan, di ruang yang sama lah, di ruang politik. Bahkan mungkin kawan orang tua saya juga kawan saya juga. Ya kadang kita berdebat gitu. Tapi di belakangnya ya saya berpikir yang saya lakukan ini untuk orang tua lah. Oke, Bang Parin, kita belum menunjukkan foto. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada foto lagi? Belum, masih ada foto, tapi nanti kita nanti di sesi akhir. Bang Parin hadir sebagai bacalon termuda. Alhamdulillah. Di Lombok Barat. Padahal nggak muda-muda banget juga ini.
Artinya ini Bang Parin kesempatan untuk meraih suara anak muda jauh lebih besar lah dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi Bang Parin, kalau berdasarkan pengamatan saya, ini pengamatan subjektif saya, pemimpin muda tapi masih menggunakan cara-cara lama. Nah, Bang Parin ini apa yang ditawarkan Bang Parin sebagai pemimpin muda dengan cara-cara baru mungkin yang lebih fresh yang ditawarkan kepada anak-anak milenial? Kantong suaranya kan paling besar tuh. Gimana Bang? Jadi begini, kalau kita bicara konstituen atau mungkin ceruk elektoral, walaupun milenial dan Gen Z kita ini kan berada di posisi mungkin 56% ya. 56% artinya cukup dominan. Iya betul. Tapi jangan lupakan kalau dia 56% berarti ada 44% itu yang generasi kolonial. Generasi kolonial. Boleh dikatakan dengan cara lama, tapi saya lebih suka cara lama yang memiliki inovasi. Cara lama yang memiliki inovasi. Ya. Karena bagaimanapun juga proses pembangunan daerah ini kan proses yang tidak terputus di setiap tahapannya. Selalu ada keberlanjutan. Ada kesinambungan. Pasti ada berkelanjutan dan berkesinambungan, itu pasti. Nah, inilah yang menjadi tugas saya untuk memastikan bahwa apa yang sudah dibangun, apa yang sudah baik oleh generasi kita sebut kolonial saja atau milenial itu apa sebelumnya? Baby boomers? Baby boomer. Ya, sebelumnya ya, baby boomers apa? Iya, baby boomer. Oleh generasi yang ini kita pastikan bahwa yang bagus ini nggak boleh kita buang. Kita nggak boleh kita buang. Kita adopsi, kita pas. Karena begini, Mbak. Saya ini orang yang paling sangat meyakini bahwa kompetensi atau kapasitas seseorang itu tidak bisa hanya dilihat dari kapasitas pendidikan formal. Dulu saya di Kementerian Pendidikan ada namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, di dalam KKNI itu untuk melihat sebuah sosok gitu ya, itu ada pengalaman, ada pendidikan, ada dan sebagainya, ada 4 kalau nggak salah. Jadi saya kalau melihat seseorang itu tidak angsi dari dia sekolah di mana ya, enggak. Karena kan intervensi kapasitas manusia itu ada 3. Pendidikan, ekonomi, dan pengalaman. Ini ada 3 hal. Nah, orang mungkin pendidikannya biasa, tapi pengalamannya besar atau secara ekonomi dia bagus, dia memiliki perspektif yang juga berbeda. Nah, kembali ke yang tadi, apa yang sudah dibangun oleh generasi ex baby boomers, nggak mungkin mereka itu membangun dengan sekedar coba-coba, enggak lah, ya kan? Ada pertimbangan. Pasti ada pertimbangan, ada trial error dan sebagainya. Nah, kita sebagai generasi milenial harus mampu mengcapture apa ya yang kemarin itu yang baik ya, apa yang bagus ya, kan begitu. Nah, setelah kita capture, baru kemudian kita inovasikan kepada generasi kita, frekuensi kita. Dan kita punya challenge berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang kita build up ini, algoritmanya harus bisa dipahami oleh generasi Z. Karena kalau kita build up semua mau kita nih, semua mau saya ya kan gitu. Generasi Z sekarang yang sudah limitless lah ya, bicara mengenai gadget dan sebagainya. Itu terus kita nggak pakai, kita build ya nggak kepake. Nah inilah makanya generasi milenial nih, ya mungkin bisa dibilang juga menjadi sangat challenge karena dia masuk dari 2 kultur peradaban yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Proses belajar mengajarnya sangat berbeda, proses memahami juga sangat berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya cara-cara lama, mungkin ya tetap kita pakai cara lama, tapi yang memiliki inovasi sesuai dengan frekuensi generasi milenial dan juga generasi Z. Karena saya milenial ini saya kan tahun 82. 82 itu saya sebetulnya old milenial. Jadi saya misalnya paling awal. Sama-sama kolonial, sedikit kolonial juga. Milenial awal. Milenial awal. Milenial awal. Nah, old milenial ini pasti berbeda dengan milenial yang muda. Pasti berbeda kan gitu. Nah, inilah kemudian ya syukurnya alhamdulillah. Saya ini memang sangat kalau dibilang termuda ya alhamdulillah ya gitu ya. Tapi saya ini harus mampu mengabsorb, menyerap ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para senior saya. Dan juga harus mampu mengimplementasikan kepada yang akan melanjutkan. Ya tantangan sih Mbak, tantangan. Tapi ya insya Allah lah. Tapi Bang, saya mau tarik ke digitalisasi yang milenial dan Gen Z ini ingin serba cepat dan serba instan gitu. Bang Parin ada punya apa gitu tawaran yang menarik untuk itu di visi program Bang Parin? Oh ada. Jadi pertama saya membangun program itu adalah satu dusun satu WiFi per dusun.
Wi-Fi per dusun. Ya, Wi-Fi itu kalau kita bicara atau jaringan internet lah ya. Ya. Jaringan internet ini kalau kita berbicara dalam konteks Maslow teori dulu kalau kuliah kan. Mungkin internetnya hari ini udah menjadi kebutuhan dasar ya Mbak. Oh iya. Tapi the point is not bukan internetnya. Lalu apa? Literasi terhadap kehidupan digital. Nah, itu poinnya. Nah, jangan sampai orang kaget dengan kehidupan digital. Nah, saya pingin manakala kemudian satu dusun satu atau wifi ini sudah tersebar, orang tidak kaget lagi dengan namanya wifi, tidak lagi lapar gitu dengan wifi. Tapi setelah itu mereka akan masuk dalam yang namanya pembelajaran. Kalau kita bilang misalnya media sosial gitu ya, ada orang kan yang scrolling gitu, tapi nggak ada produktivitasnya. Betul. Tapi ternyata sooner or later ada sekelompok orang yang membuat media sosial itu menjadi alat untuk berjualan, mulai produktif dia. Betul. Nah, kalau terlalu lama, ini kan sudah masuk era yang sangat digital kan. Oh iya. Kalau sekarang masyarakat kita masih nyari wifi, masih nyari ini, akhirnya dia baru masuk dalam etapa yang pertama. Nah, inilah yang saya ingin percepat itu, karena kita sudah masuk ke bukan generasi tahun yang sangat digital. Serba digital. Ya, jadi mereka udah nggak berpikir lagi kebutuhan dasar akan internet. Ya. Tapi mereka sudah mulai berpikir apa yang saya bisa lakukan dengan internet. Jadi tidak hanya sekedar scrolling Facebook, posting status. Nah, jadi kalau ditanya terkait digital ya, itu tadi Mbak, saya ingin memastikan bahwa segera selesaikan kebutuhan dasar ini agar kemudian orang sudah bicara kebutuhan-kebutuhan yang menengah. Kebutuhan yang menengah sudah mulai bisa menggunakan internet secara produktif lah. Oke. Itu bagian dari visi Farin Hairatu nanti. Visi saya itu adalah Lobar Juara. Lobar Juara. Juara itu sebetulnya akronim ya. Akronim dari? Maju dan Sejahtera. Maju Karena dan kan sejahtera. di Bandung, di Jawa Barat juga Jabar Juara gitu. Ya banyak sih saya dapat kritikan, tapi saya pikir juara ini kan bukan diksi eksklusif Jawa Barat, tapi ini juara ini adalah Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera ini kita bicara visi, boleh ya? Boleh ya? Oh, boleh. Jadi Maju dan Sejahtera, maju itu saya lebih kepada pendekatan yang tangible. Tangible itu sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, kelihatan, dirasakan. Itu yang tangible. Jadi tangible itu mungkin fisik, infrastruktur, termasuk wifi itu bagian dari pengembangan infrastruktur jejaring ya. Nah, sejahtera ini lebih kaitannya dengan yang intangible, tentang sumber daya manusia dan sebagainya. Ya memang ini akan menjadi perdebatan, cuman saya ingin belah dia agar gambaran visi saya ini jelas bahwa maju ini kita bicara hal-hal yang konkret, yang nyata, yang bisa disentuh, bisa dilihat. Nah, yang sejahtera ini kita bicara pengembangan pemuda, sumber daya manusia, pendidik dan sebagainya. Nah, itu kita punya 10 program prioritas, 10 misi saya ulangi dari Lobar Juara punya 10 misi. Dari 10 misi, di setiap misinya kita punya 10 program prioritas. Kenapa 10? Karena 2024 ini adalah pemilihan Bupati ke-10 untuk Lombok Barat. Jadi saya berharap ini 10 misi, 10 program ini adalah bagian mudah-mudahan saya realisasikan sebagai Bupati yang ke-10. Oke, baik, kita tunggu Bang Farin. Oke, insya Allah. Oke Bang Farin, beberapa lalu juga saya sempat berbincang juga sama Ketua DPR Lombok Barat, Ibu Hidayah. Nur Hidayah. Ya, Ibu Nur Hidayah. Lombok Barat ini banyak sekali problematikanya, terutama pariwisata yang kayaknya hampir mati. Dulu Senggigi berjaya, sekarang nggak ada apa-apanya Bang. Kemudian sampah yang sekarang sedang hits trennya. Kemudian infrastruktur yang belum merata, banyak dikeluhkan juga oleh warga Lombok Barat. Gimana Bang tanggapannya? Atau apa yang mau Abang tawarkan dengan segala kompleksitas itu? Saya sebelum melihat masalah, saya ingin bicara potensi prioritas. Oke. Jadi Lombok Barat itu punya 2 potensi prioritas. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua pariwisata. Ini adalah strength atau kekuatan dari Lombok Barat untuk bisa kemudian memajukan Kabupaten Lombok Barat. Saya berikan ilustrasi begini. Seperti apa? Kecerdasan itu ada beberapa hal ya. Ada kecerdasan intelektual, numerik mungkin ya, kecerdasan linguistik dan seterusnya. Kalau seseorang cerdas secara linguistik, disuruh dan ditekan bicara numerik, pertama potensinya tidak akan maksimal. Nah, sebelum bicara masalah, Lombok Barat punya 2 hal ini. Ini harus dimaksimalkan. APBD harus injeksi ke sini yang luar biasa. Agar apa?
kita optimalkan kemudian potensi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Sampah, infrastruktur, pendapatan daerah tambahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampah, pemuda atau sumber daya manusia, kenapa tidak terendorse? Karena pembagiannya tidak secara prioritas. Ada masalah sampah, kerjakan sampah. Ini sampah. Jadi memang harus secara holistik kita baca Lombok Barat, kita pastikan dulu di mana sih kekuatan Lombok Barat, ya kan? Kalau memang dia bicara pariwisata, hal-hal apa di pariwisata yang kemudian bisa dikembangkan, yang bisa meningkatkan potensi Lombok Barat. Hal-hal apa yang bisa meningkatkan pertanian untuk meningkatkan potensi pertanian. Karena dua potensi ini kalau dimaksimalkan, insya Allah akan memberikan kontribusi efek kepada Lombok Barat yang luar biasa. Efek yang didapatkan inilah kemudian menyelesaikan masalah satu persatu. Dari kepemimpinan sebelumnya juga mengatakan hal yang sama, akan ada solusi dari permasalahan pariwisata, sampah, dan sebagainya. Dan sampai sekarang permasalahannya itu masih ada, Bang. Dan sekarang Bang Farin menggandeng Khairatun, yang mana ini adalah istrinya Bupati sebelumnya, Pak Fauzan Khalid. Nah, persepsi publik ini, Bang, saya tarik ke sini di diskusi kita. Itu Lombok Barat itu masih belum kemana-mana gitu. Dia masih stuck, masih tidak flat. Bergerak gitu ya. Masih begitu-begitu aja. Oke, tanggapan Bang Farin gimana? Jadi begini, salah satu hikmah kemudian saya menyepakati atau keluarga besar kami menyepakati bersama dengan Ibu Haja Khairatun, periode politik itu kan 5 tahun. 5 tahun ini sejago-jagonya orang lah. Dia pasti butuh adaptasi atau belajar. Adaptasi dalam dunia politik ini dan birokrasi ini tentu bukan hanya bicara spektrumnya birokrat, tapi juga bicara spektrum politik. Karena bupati akan berdiri sebagai figur politik dan juga figur birokrat. Adaptasi ini umumnya memakan waktu 1,5 tahun. Umumnya. Umumnya. Nah, sementara di sisa 3,5 tahun ini, di tahun ke-4 ini kita sudah mulai berpikir periode 2. Ini kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu. Nah, satu hikmah kenapa saya kemudian bersepakat, karena dengan saya menggandeng Ibu Haja Khairatun, artinya ini akan meng-cut off waktu pembelajaran saya. Karena dia pasti akan lebih tahu. Pak Fauzan Khalid pasti akan lebih tahu tentang permasalahan. Mundur lagi ada ayah saya, Dr. Haji Zaini Aroni juga pasti lebih tahu. Itu minimal meng-cut off, ya minimal setengah tahun lah. Saya cukup butuh 1 tahun belajar. Karena kan saya ingin jadi pemimpin yang punya prestasi, ya kan Mbak? Punya akselerasi yang cepat, kan begitu. Nah, ini salah satu hikmah yang saya dapatkan. Pertanyaannya, di era sebelumnya begini-gini aja Lombok Barat. Kita bisa katakan bahwa tidak semua manusia sempurna. Ya kan? Tapi karena masyarakat memilih pemimpin, jadi kita punya tuntutan lah untuk diwujudkan oleh pemimpin yang kita pilih. Ya. Oleh sebab itu, kembali yang tadi saya katakan, saya ingin cut off proses adaptasi yang saya lakukan. Jadi saya tidak perlu lama lagi belajar. Saya sudah tahu, ini begini loh bentuk pemberdayaan. Ini yang sudah dibangun. Kurang apa ini? Kurang itu, ya sudah. Kita endorse. Ini bagaimana? Ini nggak boleh, harus begitu. Ya udah kita hapuskan. Jadi kalau saya baru duduk, apapun itu, orang sekolah saja, padahal kita sudah sekolah ini, anggaplah masuk SMA, sudah sekolah dari 1 SD sampai 3 SMP. Begitu kita masuk ada namanya MOS, ya nggak? Masa orientasi siswa kalau nggak salah ya. Buat apa ya kan? Untuk melakukan adaptasi terhadap dunia persekolahan. Di tingkatan yang lain. Padahal sekolah kan gitu-gitu aja. Belajar, diajarin guru, pulang, gitu-gitu aja gitu. Nah, saya ingin meng-cut off itu semua. Nah, sekali lagi, kalau kemudian ada persepsi, kemudian Lombok Barat kemarin gitu-gitu aja, ya saya tidak mau masuk ke dalam diskusi itu. Cuma saya yakin satu hal, tidak ada pemimpin yang sempurna. Itu satu. Ya. Apalagi dunia politik ini kan. Nah, yang kedua, pasti ada baiknya. Saya ingin katakan ayah saya ini mantan bupati. Ya walaupun yang masuk ke rumah itu ceritanya baik-baik saja, tapi pasti ada yang tidak baik. Tentu. Nah, pasti ada yang tidak baik, ya kan? Nah, yang baik-baik ini kita ambil. Nah, jadi saya udah nggak capek-capek nih. Jadi kayak contoh, saya berbicara visi misi saya gitu. Saya punya mimpi nih, ideal. Nah, lalu kemudian ada bapak saya, Pak Zaini, dan ada Pak Fauzan Khalid. Dengan mudahnya dia tebas. Kenapa? Ini nggak visible, ini akan sulit begini. Nah, karena berdasarkan pengalaman yang sudah dilewati. Ya, kalau tidak ada mereka, bayangkan ini tidak ada mereka. Saya bisa konkretkan itu.
Saya jadi bupati, udah saya implementasikan. Tapi manakala saya mau implementasikan, oh ternyata ini nggak visible, ini harus ditulis ulang. Nah, itulah kira-kira, Mbak. Tapi Bang Farin, bisa jadi permasalahan yang dihadapi oleh 2 bupati sebelumnya tidak relate atau tidak relevan dengan situasi yang sekarang. Bisa jadi. Bisa jadi. Bang Farin pernah belanja masalah ke lapangan? Belanja masalah atau melihat situasi kondisi masalah yang seperti apa? Sekali lagi, saya ini kan berada di ruang politik. Ruang politik ini kan ruang dengan masyarakat. Betul. Kan? Ya, tentu kalau turun ke masyarakat, ya. Tapi untuk mengimplementasikan menjadi sebuah kebijakan eksekutif. Itu kebijakannya beda lagi. Kebijakan eksekutif ya, beda bukan lagi. kebijakan legislatif. Betul. Ya. Nggak mudah, tidak mudah. Saya nggak mau klaim diri saya, oh saya orang paling mampu nanti merubah Lombok Barat, tidak mau klaim. Nah, bukan tidak berani berjanji. Cuman saya ingin pastikan bahwa apa yang saya pelajari, saya pernah menjadi ASN selama 11 tahun. Hari ini saya menjadi politisi mungkin sekitar, let's say 6-7 tahun. Saya punya ilmu 17 tahun. Pertanyaannya apa ini bisa diklaim bahwa Farin mengetahui segalanya? Tidak juga kan? Oke. Karena ada ruang-ruang yang tadi Mbak Niam katakan bahwa mungkin ruang dan waktunya tidak relevan. Ya. Nah, tapi saya yakin akar permasalahan sama. Bicara daerah pasti bicara masyarakat. Ya dong. Bentuknya masyarakat apapun dari zaman purba sampai zaman sekarang, pasti manusia itu hitohnya ingin sesuatu yang lebih baik, ingin sesuatu yang lebih nyaman. Mungkin kalau hari ini ingin sesuatu yang lebih cepat kan begitu. Oh, iya. Itu hitohnya kan gitu. Nah, apapun bentuk ruang dan waktunya, saya pikir DNA guratan itu tetap jelas. DNA dan guratan tetap jelas. Akar masalahnya itu ya, bicara pasti tentang masyarakat. Ya. Nggak mungkin kita bicara selain masyarakat kan gitu. Oh, iya. Masyarakat yang ingin baik, yang lebih nyaman, yang lebih cepat, yang ingin sejahtera dan sebagainya, pasti sama itu judulnya. Nah, inilah yang kemudian saya pikir dengan ada 2 bupati backup. Jadi secara elektoral pasti membantu, tapi saya nggak mau diskusi masalah elektoral ya. Tapi secara insight ya, kedalaman tentang pengetahuan itu yang lebih sangat saya syukuri lah. Saya nggak perlu banyak belajar dan ruang dan waktu yang tadi Mbak Niam katakan tidak relevan dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau saya mungkin dapat ujian 1, mungkin kalau yang lainnya yang tidak di backup dengan orang yang berpengalaman, mungkin ujiannya jadi 2 atau 3. Okay. Minimal saya bisa lebih efisiensi itulah. Artinya 2 mantan bupati sebelumnya menjadi kunci kemenangan Farin Hairatuun. Pastinya dong. Masa saya harus dinaik? Pastinya dong. Dalam segala ruang loh, dalam segala ruang. Kita mau bicara pemenangan, insya Allah pastinya lah. Kita bicara mengenai insight, pengalaman, pengetahuan, pastinya. Menang banyak Bang Farin ya? Jalan Allah, alhamdulillah. Nanti kita jalani, Mbak. Oke, Bang Farin. Selain dukungan parpol, dukungan backupan 2 kekuatan di belakang juga, masyarakat juga. Isu yang menjadi sorotan Bang Farin. Isu maksudnya? Isu permasalahan apa yang Bang Farin ini akan gaungkan di tengah masyarakat untuk diatasi, diberikan solusinya? Buat saya begini. Yang paling urgent lah di Lombok Barat itu. Ya, buat saya ini isu permasalahan yang paling besar adalah isu sosial. Buat saya ya, ini mungkin orang bisa katakan isu infrastruktur, sampah dan sebagainya. Kalau saya sosial. Karena begini, buat saya perspektif membangun daerah itu nggak bisa sendiri. Bupati itu siapa sih? Mau sekolah sampai akhirat juga, sepintar-pintar apapun juga ya. Dia harus punya infrastruktur yang mantap. Dan kemantapan infrastruktur birokrasi ataupun perangkat kerja, ini pun juga harus didukung oleh masyarakat. Ini yang saya katakan sebagai dalam bentuk isu sosial. Jadi keywordnya adalah, ini menjadi tagline saya, berjuang bangkit bersama. Berjuang bangkit bersama. Ya. Cerdas, pintar, tidak bersama-sama, nggak akan maju. Lebih baik kurang cerdas, kurang pintar, tapi bersama-sama. Insya Allah akan lebih cepat dan lebih maju. Kalau kondisi Lombok Barat sekarang ada di posisi? Sekali lagi, itu perspektif saya. Kalau mau bicara teknis banyak sih sebetulnya. Kita bicara masalah infrastruktur, bicara jalan, bicara mengenai masyarakat dan sebagainya. Saya pikir banyak lah, dan saya pikir itu kita bisa deliverkan dalam bentuk hal-hal yang lebih inilah. Tapi bagi saya yang terpenting itu menyamakan perspektif untuk kita bersama-sama bangun daerah kita. Oke, Bang Farin. Bang Farin tadi menyebut lagi, Mbak. Tidak ingin berjanji, tidak ingin
berjanji menawarkan hal-hal yang muluk-muluk lah. Biasanya kan kalau calon itu ada janji yang harus bisa dipercaya masyarakat. Kalau Bang Farin nggak mau janji apa-apa, maksudnya menyelesaikan permasalahan itu gimana, Bang? Janji saya terefleksi dalam buku besar visi misi saya. Oke. Saya punya banyak janji, saya ingin setiap desa punya ambulan, saya ingin setiap daerah punya wifi. Kita tunggu, Bang. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jadi kalau ditanya janji saya seperti apa, janji saya terefleksi di dalam buku besar visi misi saya. Jadi saya pastikan semua apa yang ada di kepala saya bersama seluruh tim, misalnya kita bilang tim visi misi, itu tuangkan sudah semua masalah di sana. Kita identifikasi, cara kerja kita tuh mengidentifikasi dari masalah. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Niam itu apa masalah pariwisata, pertanyaan itu udah kita tulis, Mbak. Setelah kita tulis, kita jawab satu persatu. Setelah kita jawab satu persatu, kita lihat konektivitas dengan RPJMD atau kita lihat RPJP lah hari ini. Nah, setelah bicara RPJP, baru kita sambungkan terhadap kapasitas fiskal daerah kita. Nah, jadi saya ingin di era kepemerintahan saya dan Bu Heratun itu kita kerja konkret. Saya ingin kerja konkret. Jadi kalau ditanya janji misalnya membangun dari desa, itu kan ada tuh membangun dari desa. Nggak ada bupati nggak bangun dari desa. Semua pasti membangun dari desa. Berasal dari desa. Nah, itu bukan janji, itu hanya gimmick aja. Gimmick gitu. Ya tadi insya Allah nanti Mbak kita akan tuangkan di visi misi dan kita akan eksaminasi nanti dalam debat lah. Oke, kita tunggu Bang. Foto selanjutnya Bang Farin. Oke. Ini juga ya saya menyebutnya rival lah, tapi belum deklarasi. Yang akan beritanya akan mengundang Roma. Pak Lalu Ahmad Zaini. Les. Cepat. Oke. Kalimat pertama cepat. Cepat. Apa? Mau dijabarkan? Jabarkan saja. Beliau kan bukan dari kalangan politisi. Bertanding dengan... Secara personal saya tidak terlalu kenal beliau. Oke. Jadi saya kurang berani untuk menjustifikasi. Cuman kalimat cepat karena saya lihat memang sempat lah saya ketemu beliau walaupun saya katakan tidak kenal dalam tanda kutip, bukan tidak mengenal ya. Iya, bukan. tidak kenal. Tidak kenal secara dalam. Ya. Gitu. Beliau ini orangnya ya menurut saya cukup cepat lah. Cukup cepat. Tapi kalau suruh mengelaborasi ya karena saya nggak kenal, saya khawatir nanti ini menjadi ini kan gitu. Ya itu saja. Persaingan yang ketat nggak nanti ketika sudah declare sama LAS? Akan menjadi pesaing gitu? Semua pesaing saya, Mbak. Termasuk Ibu Hidayah? Semuanya pesaing. Oke. Saya tidak pernah mengecilkan semua lawan saya. Oh ini begini, ini begitu, enggak lah. Saya pikir postur pilkada ke depannya adalah bentuk format ujian dari Allah. Dan nggak ada yang mudah, pasti semua berat nih kan. Ya. Ya kita jalani aja. Jalani saja ya. Berakhir. Tapi kita mau tutup dengan apa yang Bang Farin ingin sampaikan sebagai bakal calon Bupati Lombok Barat? Ya tentu pertama-tama saya memohon meminta ridha Allah lah ya. Mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan ini bagian dari nawaitu yang lurus. Ya saya minta mohon doa restu dan dukungan masyarakat di Lombok Barat. Insya Allah saya berjuang berikhtiar untuk Lombok Barat untuk menjawab segala masalah-masalah Lombok Barat yang belum terselesaikan setidaknya mungkin 15-20 tahun ke belakang, dan insya Allah saya akan buat Lombok Barat lebih maju dan sejahtera. Oke, cukup Bang Farin? Insya Allah cukup. Oke, terima kasih Bang Farin. Terima kasih banyak sudah hadir di Tribun Lombok, dan ini diskusi kita cukup seru. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bang. Boleh Mbak, boleh. Tapi kita karena durasi cukup Bang, Oke. Kita nanti next. Mungkin nanti barangkali ketika Bang Farin sudah duduk di kursi Lobar 1, kita kembali lagi menagih janji yang tadi disampaikan. Oke Tribuners, ini diskusi yang cukup menarik, bukan hanya cukup tapi menarik dan banyak hal yang kita tahu dari sosok Farin Hairatuun, dan mungkin barangkali teman-teman sudah menemukan jawaban kenapa Farin dan kawan duet sebelumnya itu berpisah gitu kan. Oke, saya Lailatun Niam dan di sini ada Bang Farin. Pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Niam, terima kasih. Bang.